Sisa tahun ini untuk dirimu. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Finally aku buat pick a card. Banyak yang minta pilih kartu. Jadi untuk tema yang kemarin tuh aku buat sisa tahun ini untuk general. Jadi ini untuk yang pick a card. Jadi bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama. Kalau kamu baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama kamu sendiri? Kalau masih misalnya mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu karena ini temanya tentang dirimu. Jadi kalau misalnya aku biasanya memejamkan mata, terus aku bertanya ke hati aku sendiri. Nanti saat aku membuka mataku ada salah satu pilihan yang tertuju. Atau biasanya ngobrol sama diri sendiri gitu. Atau imajinasikan kamu datang ke aku, nanya pilih yang mana, nanti mungkin ada suara aku yang ada di alam bawah sadar kamu kayak ngasih tunjuk gitu. Pilihan pertama ada The Mystic. Ini pilihan pertama, kupu-kupu. Pilihan kedua ada The Hunter, Horse, kuda. Pilihan ketiga ada The Vow, ada burung warna putih. Jadi kamu bisa pause video untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Relax, santai, tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan berkali-kali sampai kamu tenang. Walaupun ini adalah general reading dan untuk kolektif, aku akan tetap menyisipkan pesan-pesan yang bermanfaat untuk dirimu, proses baik-baik, dan aku menyisipkan energi healing juga di sini. Jadi kalau kamu nggak fokusin ke apa-apa, nggak ada pertanyaan apa-apa, nikmatin aja videonya. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. So, kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilihan pertama. Jadi sisa tahun ini untuk dirimu. Spring getting a little more like this. Choices, the Mystic. Sisa tahun ini. Warna orange itu bisa jadi warna yang memberikan keberuntungan. Warna-warna fire, warna-warna api gitu. Warna merah, orange, or even blue itu bisa membawa hal positif ke dalam hidupmu. So, major energy, what happened for the rest of this year for people choose number 1 or choices number 1. Okay. The major energy untuk the rest of this year atau sisa tahun ini, jadi banyak banget dari kalian yang akan menjalani kehidupan lebih tenang karena ada pelajaran mungkin di tahun-tahun kemarin yang seperti spiritual awakening atau ada hal-hal yang akhirnya mendorong kamu lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat sama semesta. Jadi lebih relax lagi gitu. Kemampuan kamu untuk bisa memahami makna-makna atau pesan-pesan dari semesta itu lebih nyampe ibaratkan. So aku ngelihatnya dari energi The Mystic yang kamu pilih adalah orang-orang yang mungkin bisa ngerubah energi atau bisa seperti alkemis. Jadi contoh yang datang adalah masalah-masalah kehidupan, tapi bisa kamu putar balikan itu menjadi sebuah pelajaran dan akhirnya kamu dapetin wisdom di situ atau mendapatkan sebuah kedewasaan di situ. Jadi nggak hanya ngelihat sesuatu hal dengan sisi negatif aja. Nah, kemarin sudah belajar untuk mendewasakan diri dari masalah-masalah yang terjadi dan akhirnya bisa balance gitu. Jadi segi emosional, perasaan, hati, sama ego itu cukup sehat.
Dan aku lihatnya di sini ada orang-orang yang menjalani kehidupan itu, contoh misalnya kamu ngejalanin passion untuk karir gitu, dan itu sangat memuaskan, entah itu untuk kantong, entah itu untuk pikiran, atau kalian menjalani pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kamu gak suka atau bikin kamu kayak lelah, capek, tapi akhirnya mencoba untuk mencintai dan akhirnya mendapatkan banyak benefit di situ. Jadi kayak turning something yang tadinya chaos, ngerubah sesuatu yang tadinya chaos, yang berantakan tapi jadinya rapih gitu, jadi indah gitu. Jadi memaknai sebuah bencana malapetaka dan akhirnya mampu untuk mengubah hal tersebut menjadi sesuatu yang lebih indah lagi gitu. Nah ini juga contohnya seperti kayak kamu bisa ngerubah yang tadinya kamu nemu batu nih misalnya gitu, kamu nemu batu, mungkin orang-orang anggap sepele batu itu, tapi kamu poles terus, akhirnya batu itu ternyata pas dibuka dan kamu tempa-tempa akhirnya jadi permata gitu contohnya. So ini adalah kemampuan diri kamu yang akan muncul di akhir tahun. Bukan artinya ada masalah, tapi kemarin masalahnya itu dijadikan pelajaran gitu. Karena kalau tidak jatuhnya ya sama aja kayak pattern gitu. Terus kalau aku lihat membuka hati sih kalau aku lihat. Jadi mampu untuk bisa bukan hanya belajar jatuh cinta sama kehidupan, sama diri sendiri, tapi juga sama orang-orang. Bukan hanya romance ya, tapi memberikan kesempatan atau memberikan cinta kasih ke orang-orang gitu, entah teman, entah keluarga gitu. Yang aku lihat adalah banyak banget dari kalian yang mungkin punya kesempatan untuk punya role sendiri dalam kehidupan, menjalani kehidupan, mengatur sendiri lah ibaratkan arahnya mau mana, mau ngapain gitu. Jadi kayak punya kekuasaan untuk itu. Kalau manusia pun dikasih kesempatan untuk punya kekuasaan, gunakan. Karena kalau tidak menggunakan kekuasaan kita untuk ngatur hidup kita sendiri, jatuhnya akan sia-sia hidupnya. Lalu the bottom of the deck ada the Ace of Cups. So, learning how to love, and then kamu open a gate atau buka gerbang untuk cinta masuk ke dalam kehidupan. Untuk kalian yang punya pasangan, ini adalah understanding each other. Jadi, hubungan yang equal, hubungan yang penuh dengan, aku tuh dari tadi dapetnya kayak simetris gitu loh. Jadi kayak seimbang dan lurus. Dia memberikan pilar yang, let's say pilarnya tingginya 100 meter gitu. Kamu juga ngasih pilar yang tingginya 100 meter. So equal gitu loh. Take and givingnya equal. Dan aku ngeliat ini jadi sebuah keharmonisan. Ini kesiapan kalian berdua untuk membangun sesuatu yang bukan hanya komitmen ya. Ini ngomongin soal partnership gitu. Understanding sisi buruk masing-masing dan menghargai passion, menghargai keinginan masing-masing gitu. Nah, untuk kalian yang single, you're going to find someone. Untuk kalian yang maskulin, kemungkinan kamu akan ketemu orang yang memberikan kamu kayak motivasi sih gitu jatuhnya. Karena gini, kemungkinan kamu punya kompetisi. Jadi bukan artinya kamu dealing sama player, tapi it's a free world. Kalau belum ada komitmen, setiap orang berhak untuk punya pilihan gitu. Dan kemungkinan kamu akan berpacu dan lebih semangat lagi untuk proving yourself. Entah itu ketulusan kamu, entah itu kemampuan kamu gitu. Dan akhirnya kamu bisa controlling your emotion itu loh. Jadi kayak tes dari semesta adalah dipertemukan dengan seseorang, untuk maskulin ya, dipertemukan dengan seseorang yang akhirnya memicu kamu untuk lebih bisa memahami ego kamu sendiri dan perasaan kamu sendiri. Nah, untuk kalian yang feminine, kemungkinan yang datang itu lebih dari satu. Yang satu mungkin akan kamu akan condong banget ke dia karena you like this person so much gitu. Tapi yang satu lagi mungkin secara moral dan prinsip itu akan sesuai gitu. Jadi kalau misalnya bingung, kamu akan kewalahan. Tapi kalau tidak bingung, kayak sense of self-nya kamu tahu gitu. Kamu tahu dirimu siapa, ngapain, kamu gak akan bingung. So, selebihnya the rest of this year itu adalah konsep dimana kamu bisa understanding atau pemahaman lebih soal healing. So, healing is not always tentang kayak
berdamai dengan masa lalu dan segala macam gitu, atau berdamai sama trauma dan hal-hal lainnya. Tapi healing itu juga accepting gitu, menerima kemampuan diri dan apa yang bisa dikasih gitu. Kadang-kadang kan, aduh aku cuma punya waktu gitu, aku kasih waktu, it's okay, but we have experience loh. Kita punya experience masa lalu, kita punya masalah di masa lalu, dan masalah tersebut bisa kita ubah menjadi sebuah pelajaran dan kita bisa kasih gitu pelajaran itu gitu. Jadi nanti pemahaman untuk entah itu kalian yang nanti ada panggilan jiwa, purpose-nya untuk ngajar gitu, untuk mengarahkan gitu, kayak akhirnya menemukan si panggilan jiwa tersebut. Aku bakalan lihat lagi. Di sini ada orang-orang yang mungkin mau belajar atau baru mulai untuk belajar untuk pemahaman spiritual kamu gitu. It's okay, curiosity atau rasa penasaran itu kayak aku sangat suka banget ada di manusia. Karena kalau manusia punya rasa penasaran kan dia pengen belajar terus gitu. But we need to understand, ada loh pelajaran yang memang ilmunya itu kita terapin di kehidupan pakai hati, pakai pikiran gitu, yang seimbang. Tapi ada juga yang orang dapetin ilmu tapi diaplikasikannya pakai ego gitu, ego yang tidak sehat. Jadi sebelum kamu nyemplung dalam ke sebuah pelajaran yang kamu pengen pelajarin, understanding your ego dulu gitu. Egonya tuh kita nggak boleh ngasih ego kita perasaan gitu, karena kalau kita kasih ego kita perasaan ingin merasakan sesuatu terus menerus gitu, itu kan di bottomless pit ya jatuhnya, tidak ada dasar gitu. Nah itu yang akan jadi bumerang untuk diri sendiri, akhirnya nanti nggak bisa tahu mana yang putih, mana yang hitam, mana yang baik, mana yang buruk gitu. We need to understand itu gitu. Konsep si pegangan hidup itu tuh harus dikuatin dulu untuk kalian yang punya rasa penasaran di area spiritual atau ingin belajar lebih dalam lagi. What will happen for the rest of this year? People chose number 1, the mystic. Ada komitmen untuk kalian yang tadi sudah punya pasangan. In love life, kamu bakalan punya committed relationship yang contoh arahnya adalah ke tunangan atau perkawinan, sesuatu yang diselebrasikan sama dirimu, sama partnermu. Untuk kalian yang single, ini ketemu sama sosok orang yang punya visi misi yang sama nih percintaan. So ini bukan hubungan yang kayak berat sebelah, ngerti gak sih? Gitu. Ini hubungan yang something new, kayak lembaran baru gitu. Karena kamu mungkin punya prinsip baru. Aku ngeliatnya energi the 4 of Wands sendiri, ini juga kesempatan kita untuk belajar dari orang-orang sekitar kita gitu. So bersosialisasi lah gitu. If someone ask you out, go out. Gak ada masalah gitu. Terus yang aku lihat ini adalah kesempatan juga buat bangun bisnis, build something. Let's say kayak you want to build a home gitu. Konsep home, it's not always something yang secara harafiah rumah ya gitu. Kamu membangun rumah lah contohnya. Ini adalah kesempatan yang bagus gitu. Ngebangun brand untuk diri sendiri, branding diri sendiri itu kayak image di masyarakat seperti apa. Itu bagus banget di tahun ini karena mungkin dapat ide-idenya yang cukup cemerlang di tahun ini gitu. Kayak memang ada pesan-pesan dari semesta atau arahan juga dari spirit guide dan semesta itu cukup kuat di tahun ini. Bangun apa aja ya, membangun rumah, bangun branding diri sendiri, bangun bisnis gitu, bangun keluarga, bangun hubungan. Pokoknya tema membangun sesuatu tahun ini lagi bagus gitu. Terus yang aku lihat di sini gini, faith is blind, jadi kita rasa percaya sama yang di atas itu kan sepenuhnya gitu. Kalau ada rasa keraguan, apapun yang kamu manifestasikan itu juga akan ke-delay. Jadi apa yang kamu pengen, apa yang kamu kejar itu kayak kok kurang gitu. But saat kita punya faith yang bulat gitu, penuh gitu, ibaratkan it's effortless. Apa yang kita pengen dapetnya dengan mudah gitu. So aku ngeliat ya, untuk kalian yang feminine, ini diminta untuk using logic, emotion, ego itu
balance, seimbang. Belajar untuk menguatkan diri bukan hanya di empati, tapi juga di pikiran. And then kalau misalnya pikirannya keruh gitu, bersihkan dulu gitu. So aku ngelihatnya untuk kalian yang maskulin, you might be dealing with someone yang smart, pintar, honest. So ini ada tema soal honesty atau kejujuran di akhir tahun ini, dan aku lihat dari energi justice ini adalah keseimbangan alam jatuhnya. Mungkin ada sesuatu yang dikurangin dalam hidup kamu atau diambil dalam hidup kamu kemarin, nanti akan digantikan. Terus contoh misalnya kamu biasa minum itu 200 ml gitu, terus dari kemarin cuma 100 ml kurang gitu, karena mungkin airnya kurang atau susah dapetinnya gitu, nanti semesta akan balikin itu gitu. Jadi akan diseimbangkan lagi. Karena kenapa dikurangin kemarin? Karena untuk membuat kamu belajar apa itu rasa kehilangan gitu. So aku ngeliatnya energi justice juga, keadilan itu akan selalu memihak orang-orang atau keadaan yang memang benar gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, niatkan dengan tulus dan jujur. Ini ada tema soal kejujuran, so you need to be honest with yourself. Jujur sama diri sendiri. Tidak perlu jujur sama aku, karena aku bukan dirimu. Jadi jujur sama diri sendiri. When kalau galau, ya banyak banget yang galau gak karuan hidupnya gitu. Coba deh ngobrol sama diri sendiri, tapi dengan keadaan jujur, seapa adanya jujur gitu. Itu akan sangat membantu, dan akhirnya kan kita bisa ngelihat ya sisi buruk dan baik diri sendiri, dan itu akhirnya bisa ngebalance diri sendiri, dan akhirnya nggak bingung nantinya. Oke? So aku bakalan lihat. Ini reminder buat dirimu di sampai akhir tahun mesti ngapain. Connect with earth, connect sama alam, karena energi alam tuh vibrasinya kan positif gitu. Dan yang namanya alam kan dibuat sama Tuhan ya, kita juga dibuat sama Tuhan. Cuman mungkin di situ ada seperti alat bantu atau batu loncatan untuk kamu connect ke semesta. And then di sini ada music. Dengerin musik, mungkin caranya semesta connect sama kamu juga lewat musik. Ini aku pause dulu sebentar karena lagi azan. Kita mulai lagi nanti. Dan musik kita lanjut. Dan musik itu akan sangat ngebantu untuk perjalanan kamu mungkin connect sama the divine, connect sama semesta, connect sama yang di atas, atau connect sama higher self atau inner self kamu gitu. So aku bakalan lihat lagi dari ini, what major thing that will happen ya. Hal besar yang akan terjadi di sisa tahun ini. The enlightenment. Kebanyakan kalau aku lihat memang pemahaman soal spirituality itu akan meningkat gitu. Bukan hanya spirituality hubungan kamu sama Tuhan, but hubungan sama diri sendiri kalau aku lihat. Dan itu mungkin jatuhnya ini loh, once we understand something, kan kita akan lebih paham nih ya gitu. Kita tidak lagi innocent nih, kita tidak lagi polos ibaratkan. Dan itu mungkin entah itu kedewasaannya meningkat, pemahamannya meningkat, dan mungkin tidak akan sama yang lainnya, teman-teman kamu gitu. Akan ada momen dimana sedikit ngerasa terasingkan, tapi enggak ada masalah gitu. Tidak mungkin kayak gini kok, teman-teman aku gini ya jalannya, padahal kan mungkin tidak terlalu baik gitu. Kamu punya pasti akan keinginan untuk melindungi dan mengayomi orang-orang tersebut gitu yang kita cintai. Tapi perlu diingat, jalannya mereka, karmanya mereka sendiri.
kita tuh tidak boleh untuk interfere, kita tidak boleh menghalangi semesta untuk menempa seseorang gitu. Kalau misalnya kita ditanya nggak apa-apa kasih saran, tapi kalau misalnya untuk kayak trying to control them atau kita mencoba untuk controlling orang lain agar hidupnya baik, itu bukan kuasa kita. Kuasa kita adalah kehidupan kita sendiri gitu. Nanti ada enlightenment, pemahaman mana yang baik mana yang tidak. Jadi ibaratkan kamu di dalam kegelapan kamu bawa senter, teman-teman kamu nggak ada senter gitu. Tugas kamu adalah senterin jalan kamu sendiri gitu. Mungkin helping others kalau punya momen dimana aku sudah puas sama posisi aku gitu, udah nyaman di posisi aku, tidak lost, tidak tersesat, it's okay. Tapi kalau masih di dalam perjalanan untuk cari jalan keluar gitu, utamakan untuk keselamatan diri dulu gitu. Nanti ada pencerahan juga soal kemana harus kamu pergi, kemana kamu harus bergerak. Mungkin banyak banget yang cara hidupnya akan berubah dari yang ini sekarang nih, mungkin udah ada mulai berubah pemahaman, berubah cara hidup atau lingkungan gitu. Cuman kalau aku lihat karena ada death dan enlightenment di sini, ini adalah perjalanan yang cukup jelas arahnya kemana gitu. Ini bukan kayak uring, aduh aku bingung gitu. Nanti banyak simbol-simbol atau banyak pesan-pesan yang datangnya itu mungkin dari music, dari hewan-hewan yang datang ke kamu, atau scents, wangi-wangian. Passion. Ada buah hasil dari kesabaran kamu yang kemarin. Ini banyak banget yang dikasih pelajaran sabar ya. Ada leadership yang tadi aku bilang, kalau manusia punya kemampuan untuk mimpin, pakai kemampuan tersebut. Jadi sayang kalau ini pakai. Ibaratkan kamu punya sport car, kamu punya mobil yang jalannya kencang banget gitu, tapi kamu nggak pakai, kamu diemin aja tuh di garasi. Buat apa? Dipajang doang gitu. Terus nanti lama-lama itu mobil rusak gitu. Kalau rusak nggak dipakai dong, nggak ada gunanya juga gitu. Sama kayak powernya kita, kekuatan kita. Entah orang punya skill buat ngajar, orang punya skill buat mencintai gitu, punya kemampuan untuk mencintai, orang punya waktu yang banyak, tenaga banyak, atau dia punya kemampuan untuk memimpin, gunakan itu gitu. Nanti ada kesempatan untuk memimpin juga, jangan insecure untuk ambil kesempatan tersebut. Major thing that will happen, shall I think both of it. Ada flexibility, diminta untuk lebih fleksibel. Sometimes kita kan punya jatuhnya idealisme kita sendiri gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah masyarakat kita pakai nih idealisme kita, mungkin hanya suitable for us ya, hanya bisa cocok untuk diri kita sendiri. Sementara kalau misalnya kita harus jadi pemimpin kan, kita juga harus mengayomi nih bawahan kita, orang-orang yang kita ajak atau orang-orang yang kita influence gitu. Nah, untuk bisa merangkul kita harus mampu untuk fleksibel juga. Jadi bukan hanya dari kacamata dirimu saja melihat sesuatu gitu. Flexibility, it's going to give you more power. Inner peace. Ini cantik banget readingannya. Karena di sini aku taruhnya di bawah temperance. Inner peace itu konsepnya kedamaian. Mau kamu di tengah-tengah perang, kamu punya kedamaian di dalam diri. Jadi saat manusia punya kedamaian, damainya bukan hanya di luar ya, tapi di dalam gitu. Mau ditempatkan dimanapun, dia akan survive, dia akan bertahan gitu. Dan kemampuan kita untuk punya kedamaian pun kayak memancar gitu loh, kayak cahaya. Kita not trying to help others, tapi dengan keberadaan kita bisa ngebantu gitu, bahkan tanpa kita trying.
Aku udah sebutin zodiak belum sih? Kalau aku sebutin zodiak, please check Summarism Venus and Mercury Rising. Di sini ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Libra, ada Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan Pisces, Scorpio, Cancer. Hey, kucing aku mau loncat. Kita bakal lihat the outcome of the situation. Untuk kalian yang skip general reading lebih panjang durasinya daripada pick card. Ada union with someone atau persatuan dengan seseorang yang jatuhnya itu bukan hanya kayak percintaan, but juga partnership. Kalau ada yang ngundang ke sebuah tempat gitu, atau teman kamu ngajak pergi gitu, kemungkinan there's a chance buat connect sama seseorang yang tulus di dalam percintaan. Ada yang jadi secret admirer. Are you curious? Kamu penasaran tidak? Nih, karena ini ada 2 kartu menunjukkan sosok manusia yang kayak mendambakan diri kamu, kayak ngelihat kamu adalah seseorang yang aduh aku suka banget gitu, aku kok gitu banget ke dia, ketarik banget karena aku juga curious, aku penasaran, jadi aku akan lihat who is this person. Dan kalau aku lihat dari the outcome, sebenarnya ini ngomongin soal perjalanan, nanti there's a journey atau ini bisa ya harafiah lagi, bisa harafiah perjalanannya, entah kamu kerjanya itu emang sering pergi-pergi gitu, itu yang akan like opening more door gitu, jadi kamu ngebuka banyak pintu, entah itu pintu soal karir, entah itu soal pertemanan atau bahkan percintaan. But ini disarankan kalau misalnya memang ada perpindahan nantinya gitu, ikutin aja. Jadi whatever that the universe gave you, jangan dilawan gitu. Jadi kayak misalnya arusnya lurus, ikutin aja dulu. Terus kalau misalnya semesta ngasih kamu tiba-tiba dilempar semangka gitu, I don't know why semangka dilempar semangka, pahamin dulu gitu, oh bentuknya kayak gini, what should I do, entah aku mau ngejus atau aku pengen makan langsung gitu. So apapun yang semesta lempar ke kamu gitu, this meant for you, untuk dirimu. Banyak banget dari kalian mungkin akan pindah tempat kerja atau bahkan rumah, atau bahkan pindahnya tuh mungkin secara spirituality, pemahaman spiritual, your energy shifting gitu. Tapi ini aku kebayangkan memang perjalanannya cukup jauh ya, kalau yang secara harafiah gitu, bisa liburan yang jauh. Contoh biasa kamu liburan cuma di dalam negeri, tiba-tiba liburan ke luar negeri gitu. Atau bahkan untuk kalian yang LDR gitu, ini untuk kalian ini ada yang ini jatuhnya ini vice versa ya, ada yang tiba-tiba pasangannya tuh jadi LDR, atau misalnya tadinya LDR atau hubungan jarak jauh tiba-tiba mendekat gitu. Kayak soalnya ada perjalanan cinta di sini. Ada yang dari luar negeri datang ke kamu gitu, contohnya misalnya. Atau misalnya kamu punya pasangan, aku harus kerja dulu nih gitu, seminggu kesini gitu, contoh. Who is this person? Aku ngelihatnya ini lebih seperti sosok orang yang mungkin kamu nganggap dia like a best friend gitu. Kayak ada ketulusan sih sama orang ini. This is new person. Untuk kalian yang belum punya pasangan ya, ini new person. Aku ngelihatnya ini kayak merubah hidup kamu upside down. Jadi you never met this type of person before, because it challenge your spirituality juga gitu. Mungkin kamu kayak paham nih, aku baca buku nih, aku paham nih bukunya gitu, ternyata yang nulis dia gitu. Contohnya seperti itu gitu. Jadi kayak kamu pikir kamu pintar, tapi ternyata kamu berhubungan sama sosok orang yang lebih pintar lagi, kayak gitu. Dan sosoknya memang misterius ya. Kalau aku lihat, The High Priestess itu adalah sosok orang yang
very opposite sama dirimu, kayak berseberangan sama dirimu, entah itu pekerjaan, entah itu pemikiran atau apapun itu ya. Even kayak kebiasaan, contoh kamu biasa bangun pagi, dia aktivitasnya malam hari contohnya, but somehow this person can control you. Also, aku baru ganti pewangi tadi gitu, pewangi ruangan jadi lavender. Terus sini ada bunga lavender. So, yang tadi aku bilang mungkin ada pesan-pesan lewat wangi-wangian, terutama bunga lavender atau wangi lavender. Dan mungkin wangi lavender atau lavender oil itu bakalan helping you a lot di spirituality kamu atau perjalanan healingmu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, informasinya ada di bawah. And then, if you like this reading, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo my love, untuk yang pilih pilihan kedua. Iya, aku jarang bikin pick a card ya. Kalau misalkan kamu request, silakan komen di bawah pick a card apalagi. Ini adalah the rest of this year, jadi sisa tahun ini apa untuk dirimu. Bertu the hunter, the rest of the year, the rest of tiba-tiba aku dipukul sama Esmeralda. Untuk kalian yang tidak tahu Esmeralda siapa, dia kucing aku. Jadi kamu kalau dengerin kerincing-kerincing, itu ada Esmeralda dekat aku. Pertama, tiba-tiba ada yang datang. Ini dalam bentuk romance ya, kebanyakan dari kalian. Even kalian complaining, aku gak mau baca yang soal percintaan gitu. Apa sih, bosan cinta-cintaan mulu. Well, kalian milih nomor 2, terus yang datang tiba-tiba cinta gitu. Aku gak bisa maksain keadaan, gak bisa maksain readingan kayak gimana. It's very strong ya, terutama untuk kalian yang feminine, kamu akan dealing sama seseorang yang cukup romantis. Jadi ini mungkin romantisnya agak sedikit lebay. Pertama dari gesture, dari tindakan, dari perilaku gitu, cukup obvious, cukup jelas gitu. Anak TK juga tahu dia suka gitu. Nah, aku ngelihatnya cukup berani juga. Jadi entah itu berani mau gagal atau berhasil, berani aja gitu, punya rasa confidence yang kuat. Let's see ya, kita lihat lagi what will happen for the rest of this year. Major energinya. Ini cukup rusuh datangnya ya. Aku lihatnya jadi untuk kalian yang kayak aduh mana jodohku gitu, dia kali ya jodohku, bukan kayaknya gitu. Jadi kemungkinan yang datang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi diri kamu atau orang yang kamu sukain. Let's say kamu suka banget sama si A nih gitu, aduh lucu banget, aku pengen banget sama dia gitu, nggak mau tahu aku pengen sama dia. Terus kamu manifestasi dia nih segala macam gitu, and then yang datang Z gitu. Z yang datang, yang buat aku Z gitu. Iya, tapi ternyata lebih baik gitu, better. Jadi ini contoh kemarin sudah sabar dengan sendiri, banget kalian udah single lama, jadi udah lama sendiri, lama jadi single, terus ya udah manifestasi, usaha dan segala macam, memang ada progresnya, memang ada perjalanannya gitu, but apapun yang kamu mau, kamu dapetnya lebih gitu. Jadi jangan settle for less, saran dari aku. Energi The Four of Cups. Kenapa aku ketawa? Karena lucu gini. Kebanyakan dari kalian pun saat pengen sesuatu, misalnya orangnya pun yang di depan mungkin gengsinya terlalu besar atau bahkan kayak banyak overthinking gitu, akhirnya don't do anything, kayak tidak melakukan sesuatu.
Well, ini aku ngeliatnya ada yang menargetkan diri kamu. Jadi untuk kalian yang feminin, ada yang ngincar ibaratkan. Ada sosok orang ngincar. Udah kamu duduk, aku tahu kamu nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ribet gitu. Kamu duduk aja, aku yang bergerak gitu. Ibaratkan energi kayak gitu yang datang. So untuk kalian yang maskulin, heboh banget. Kucing aku heboh banget. Untuk kalian yang maskulin, untuk kalian maskulin dulu. Yang akan terjadi dalam hidupmu, terutama di percintaan kamu adalah rasa percaya diri tiba-tiba muncul. Entah tiba-tiba lewat rezeki, apapun itu ya rezekinya, dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk materi gitu. Dan ini yang akhirnya ngebooster dirimu, ngebooster energi kamu, atau bahkan membuat diri kamu lebih confidence lagi di percintaan gitu. Ini apapun yang kamu targetkan, kamu akan dapat, ibaratkan. Nah, ini diminta untuk lebih jujur saat mau melakukan sesuatu, terutama di percintaan, pakai kejujuran. Aku ngeliat ada kestabilan, mungkin dalam area lain dalam kehidupan agak sedikit jenuh karena yang kamu lakukan itu lagi. Contoh misalnya kamu gampang banget dapet duit 100 juta nih sehari, let's say kayak gitu, kita ngayal gitu ya. Karena terlalu gampang, itu menjenuhkan untuk dirimu gitu. Even mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang wow, sesuatu yang sangat kayak dikagum-kagumkan lah gitu. Kayak orang-orang pengen banget di posisi kamu, karena kamu dapatnya dengan mudah, jadinya agak sedikit jenuh nih situ. Kayak ya udah gini aja gitu. Nah kadang-kadang otakmu akan membuat masalah di dalam kejenuhan itu gitu. Jadi dicari masalahnya. Nah ini disarankan untuk coba do something yang gak pernah kamu lakuin sebelumnya, dan mungkin akan membuat kamu lebih excited dalam kehidupan gitu. Karena ada tendensi untuk mensabotase, entah itu di dalam pekerjaan, percintaan, dan hal-hal lainnya gitu. Karena tadi titik kejenuhan itu muncul. Untuk kalian yang feminin, aku melihatnya di sini kayak bukan hanya jenuh ya, ini lebih seperti kayak ada sedikit momen dimana kayak mati rasa. Wow, itu bakalan dalam nih pembacaannya. I'm trying to be fun reading di sini ya, mencoba untuk membuat fun reading, tapi untuk kalian feminin ada momen mungkin karena kejadian di masa lalu, dan maybe ada banyak orang-orang yang kayak losing hope di orang lain, bukan sama Tuhan ya, tapi kayak kehilangan rasa percaya sama orang lain, kehilangan harapan sama orang lain. Jadi ada sedikit mati rasa gitu. Cintanya tetap ada, but for yourself. Ini agak nggak oke. Oke-nya adalah kamu tidak butuh orang lain untuk bahagia. Tapi nggak oke-nya adalah saat memang ada cinta yang tulus datang, itu agak tidak sebanding dengan cinta yang kamu berikan, yang kamu rasa gitu, yang kamu pikirkan dan kamu rasa. Kadang-kadang itu cuma ilusi di pikiran sendiri gitu. Oh ini nggak sebanding, padahal sebanding gitu. Jadi kalau orang sudah lama di dalam kesendirian, kadang-kadang kan tidak memerlukan dan membutuhkan orang lain gitu. Dan itu akhirnya membuat tembok yang besar gitu. Cintanya mau datang, ketulusan mau datang, tapi karena temboknya terlalu besar, jadinya kayak ngerasa orang lain yang ada effortnya nggak ada effort gitu, kurang effortnya gitu. Jadi menyepelekan hal-hal kecil jatuhnya. Padahal hal-hal kecil dalam kehidupan atau gesture cinta yang kecil dalam kehidupan itu sesuatu yang kayak datangnya dari ketulusan dan itu murni loh gitu. Jadi ini diminta untuk melihat hal-hal kecil yang mungkin jatuhnya kayak sinyal-sinyal tipis gitu. Yang kamu harus lakukan adalah welcoming gitu. Nggak perlu hanya kayak ngejar-ngejar gitu. Yang perlu kamu lakukan adalah kayak oke, halo, selamat datang gitu. Jadi kayak membuka rumahmu, membuka dirimu untuk apapun yang masuk gitu. Karena yang masuk adalah mungkin cinta dan energi positif. Aku ngelihatnya ini perubahan ke arah yang baik di dalam percintaan. Di sini juga aku ngelihatnya
karena ada kuda nih putih sama hitam gitu. Ini sesuatu yang datangnya very fast gitu, entah perubahan status, entah perubahan keadaan kehidupan gitu, atau lembaran baru tuh datangnya cepat gitu. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dihindari sih kalau aku lihat. Nih aku dengerin dari tadi ada janji suci gitu. Karena ini kayak momennya saat si kesempatan untuk punya janji suci itu datang, momennya saat punya perubahan yang cukup besar gitu. There's something happening in your life yang mungkin kayak transformatif banget, entah itu pekerjaan, entah itu pemikiran, entah itu kayak yourself in physically atau mentally atau emotionally atau spirituality itu berubah. Dan si sosok ini di percintaan atau your partner apapun itu kamu bilang ya, itu datang gitu. Jadi itu cukup agak bikin sedikit apa ya, bukan bingung tapi lebih seperti kayak kamu trying to save yourself, yang kulihat mencoba untuk menyelamatkan diri dengan cara diem dulu gitu, observasi, and it's okay, gak ada masalah kayak gitu. Aman. Kayak manfaat finansial juga datang kalau aku lihat karena proses transformatif ini. Untuk kalian feminin yang datang pilihan. Jadi di dalam percintaan ada pilihan. There's someone yang mungkin di pikiran kamu atau kamu pikiran banget gitu. Ada orang yang hadir bukan hanya ngasih kamu atau memuaskan kamu di pikiran, tapi effortnya ada gitu, actionnya ada. So contoh banget misalnya gini. Si A itu ngasih kamu mimpi gitu, si B ngasih kamu flower, gojekin kamu makanan, kasih kamu hadiah gitu, kirimin hadiah ke keluarga kamu gitu, atau bahkan dia ngeliat kamu kepanasan dia beliin payung gitu, payung ya, lihat kamu kehujanan beliin payung contohnya gitu. Jadi dia benar-benar do something gitu. Tapi kadang-kadang yang namanya manusia kan, kadang-kadang suka terlena sama mimpi gitu. Jadi udah harus tahu nih punya kedewasaan, mana something real, mana sesuatu yang okay, cuma ada di angan-angan gitu. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kita bakalan lihat what will happen for the rest of this year for the people who choose number 2, the Hunter. Okay, ada di Eropan. Ada the Wheel of Fortune. Kayak akhirnya menjadi power couple ya untuk kalian yang tidak single, punya pasangan. Ini ada sebenarnya gini, aku menyarankan untuk tidak mudah terpengaruh secara emosional atau nyampuran emosional dan karir gitu, karena biasanya akan mengganggu. But untuk kebanyakan dari kalian punya kesempatan punya pasangan yang pinter nih gitu di karir dan bisa bantu. Ini bisa menjadi pacuan atau bisa jadi penyemangat kamu untuk achieving success gitu si pasangan kamu. Beberapa kalian punya goal bersama, punya tujuan bersama. Lalu aku ngeliatnya gini, karena di sini ada Queen of Pentacles sama King of Pentacles, ini ngomongin soal contoh misalnya kalian, ini untuk kalian maskulin, kalian akan ketemu sama sosok orang yang membawa hoki gitu. Kayak dia datang, entah itu karirnya jadi lancar, rezekinya lagi lancar gitu, usaha kamu lancar, dan vice versa. Untuk kamu yang kayak mungkin tadinya sudah nyaman ya gitu, terus ketemu sama si orang ini, terus semuanya jadi kebuka gitu pintu rezekinya. So ini adalah pertanda dari semesta, hubungan kalian itu emang direstuin gitu. Kamu bertemu sama dia tuh bukan sesuatu yang random. Ada di harapan ini ada persatuan, ada kontrak kerja baru untuk kalian yang cari kerja. Ini juga kalau aku lihat ada
kedamaian dalam menerima sebuah perbedaan, entah itu ekspektasi kamu dari kemarin gak sesuai nih, entah di pekerjaan, di orang-orang dan segala macam, dan akhirnya kamu menerima. Oke, kalau memang ada hal-hal yang gak akan sesuai sama apa yang lo pengen gitu ya, but it's okay. Dan di situ menemukan sebuah kedamaian. Beberapa dari kalian akan dilihat orang yang cukup berbeda cara pandang spirituality atau cara pandang keyakinan. Ada fame yang terbuka, jadi ada pintu untuk masuk ke dalam, ya naik ke panggung lah gitu. Jadi pintunya kebuka, kamu jalan naik ke atas panggung. Kalau gambaran aku kayak gitu. Jadi dikasih spotlight, dikasih ketenaran. Terus kalau aku lihat ini adalah perjalanan ke arah takdir, which is ini kebanyakan ngomongin entah itu jodoh. Nah, jodoh itu bisa sama pasangan ya, sama tadi romantic partner, tapi juga ada jodoh di pekerjaan. Jadi kayak kamu menemukan pekerjaan yang sangat-sangat tepat untuk dirimu, karena ini juga strong di karir dan material things itu cukup kuat di akhir tahun ini. Energi The Wheel of Fortune itu biasanya ngomongin soal keberuntungan gitu. Yang tadi aku bilang hokinya itu cukup dapat. But orang kalau punya hoki nggak ngapa-ngapain sama aja. Kita harus tahu nyetirnya kemana, arahnya kemana. What do you want? Apa yang kamu mau, apa yang kamu pengen. Let's say aku lagi pengen fokus ke percintaan. Kita training pikiran kita, training alam bawah sadar kita untuk fokus ke situ gitu. Kita akan raih itu. Tapi kalau tidak di training, tidak didisiplinkan, sama saja gitu. Jadi saat sudah kita nentuin sesuatu, aku pengen kedudukan, aku pengen punya power, aku pengen punya kekuasaan, it's okay, nggak ada masalah. Training, didisiplinkan gitu. Biasakan rasa power seperti apa, rasa kekuasaan kayak gimana. Sama kayak cinta pun kayak gitu. Sorry kalau kerasak-kerasak ini kesenggol. Kalau cinta pun seperti itu. Kamu kalau cinta-cintaan gitu mau rasanya gimana sih gitu, mau dirasainnya kayak gimana, dicintain kayak gimana, itu juga harus tahu. So kita bakalan lihat ke ini pesan yang harus kamu lakuin yang akan sangat kebantu di tahun ini. Message for the rest of this year. Apa yang harus kamu fokusin adalah movement. Your body need movement. Badanmu butuh gerakan. Itu saat kamu belajar untuk kayak gerak. Even kayak hal-hal yang aduh aku gak bisa olahraga yang berat-berat, gak ada masalah gitu. Let's say kayak cuma jalan aja 1000 langkah kayak gitu. Atau jalan santai sekeliling komplek, it's okay, yang penting jalan. Move your body movement itu akan sangat mempengaruhi energi. Jadi lancar nantinya. Use your hand. Banyak banget dari kalian yang punya skill dan kemampuan untuk creating magic. Jadi dari tangan kamu bisa membuat sesuatu, dan ini akan sangat berguna untuk dirimu dan orang-orang sekitar. Nah, kebanyakan mungkin ke arah craft. Kalau misal kalian punya kejenuhan di kerjaan, untuk kalian yang kerjanya di kantor, buatlah sesuatu yang kreatif gitu. Entah itu pottery, di sini kayak bikin dari tanah liat, atau bikin keramik gitu. Itu kamu menyalurkan energi dirimu yang besar itu jadi sesuatu gitu. Nah, itu akan kamu curahin, dan kamu akan membiasakan diri untuk mencurahkan saat kamu bikin project-project lainnya. So I see behavior kan sekeliling aku. Jadi saat aku memberikan pesan, aku juga ngeliat sekeliling aku kayak gimana. Jadi kucing aku dari tadi caper. Kemungkinan ada orang-orang yang bakalan caper sama dirimu gitu. Beberapa dari kalian mungkin yang caper adalah orang yang mengabaikan kamu yang kemarin, atau kamu suka sama si A nih gitu dulu, terus tiba-tiba dia muncul gitu caper sama dirimu saat kamu punya pilihan yang lebih baik. Terus kita bakal lihat major energy that happening for the rest of this year. Ada solitude, kedamaian. Ini banyak banget yang punya kedamaian even waktu sendiri. Dan illumination. Semua yang gelap akhirnya cerah. Nanti mendapatkan pencerahan.
Kau pilih jalanmu mau kemana, jalanmu cerah gitu. Jadi kalau semesta boleh ngomong tuh, kamu mau apa gitu, mau cinta, ayo di sini loh jalannya nih, jalannya akan diterangin kok. Gitu, ini bukan jalan yang gelap. Kamu mau apa lagi, mau ketenaran, ini nih jalan di sini nih gitu. Tentukan maunya apa. Abundance, kemakmuran. Jadi kalau aku lihat dari kemakmuran ini ini karena kalian banyak yang kayak mensyukuri ya apa yang kamu punya gitu. Akhirnya kemakmuran tuh datang bukan hanya makmur di rezeki finansial gitu, tapi juga kayak di teman-teman, cinta dari teman-teman gitu, koneksi. Potensial, menemukan potensi baru di diri sendiri. So, the outcome of this love arrive saat kamu ngerasa diri kamu punya kedamaian, punya feeling like home, feeling kayak udah nyaman sama sekeliling kamu, dan entah itu rasa aman aja, safe, entah itu di finansial, di karir gitu, atau hal-hal lain, dan kamu bisa membagi itu. The money. And also the money will come more, lebih lagi saat kamu sudah mampu untuk memutuskan hal-hal yang memang tidak penting gitu. Let's say kayak pertemanan yang hanya toxic, kebiasaan-kebiasaan toxic, atau bahkan kayak pemikiran-pemikiran yang buruk gitu. Ini kalau aku lihat ya kebanyakan sesuatu yang jelas ya yang datang, sesuatu yang real, sesuatu yang jelas. Jadi contoh misalnya kamu nggak tahu nih aku harus ngelepasin apa gitu, tanamkan di dalam hati pertanyaan tersebut, nanti akan muncul sendiri dengan jelas gitu. Jadi contoh nanti akan, aduh aku nggak tahu harus ngelepasin apa, terus nanti tiba-tiba ada yang punya behavior yang jelek ditunjukin ke kamu gitu, atau kamu ngelihat sisi buruk seseorang atau kebiasaan buruk seseorang atau bahkan sifat asli seseorang yang buruk gitu, dan itu kayak itu bukan lagi bukan lagi tanda-tanda yang tipis gitu, itu tanda-tanda yang jelas dari semesta, dan dengerin kalau semesta ngasih tanda. Lalu ini kalau aku lihat ada transformasi yang tadi aku bilang, ini transformasi yang cukup besar, mungkin secara spirituality atau bahkan ada momen dimana kamu akan narik diri, mengisolasi diri, membersihkan diri gitu. Saat kamu stepping out, saat kamu keluar dari masa isolasi itu gitu, yang tadinya mungkin kamu anggap berantakan, tiba-tiba rapih gitu. Contoh nih kalau gambaran ibaratkan, aduh rumahnya berantakan banget gitu, aku masuk kamar dulu istirahat dan segala macam, tiba-tiba pas keluar kamar pagi-pagi loh udah rapi semua gitu. So you let rasa keikhlasan, mungkin ikhlasnya datangnya waktu aduh aku capek terus ikhlas gitu, ada titik dimana ya udahlah gitu, Tuhan mau arahin kemana, semesta mau ngapain, ya udah terserah gitu, aku istirahat dulu gitu, tiba-tiba udah semuanya diberesin gitu. Jadi faith muncul, rasa kepercayaan muncul akan jalan yang di atas. Nah momen tersebut yang tadinya ngerasa oke, ini jalan yang gak benar jadi benar gitu. Aku tidak lihat ada energi orang lain atau energi luar yang menghalangi untuk kamu achieving sukses kecuali diri sendiri. Jadi pikiran itu sebenarnya bukan kita jadiin musuh ya. Kadang-kadang itu memang harus kita lalui gitu, pikiran-pikiran negatif agar kita bisa tahu dan memilah mana yang positif, mana yang negatif, gimana cara kontrolnya. So you need to control pikiran sendiri gitu. Si pikiran tersebut yang kadang-kadang yang akan ngebuat sesuatu yang bisa mensabotase. Jadi dihadapin pikirannya, ketakutan di pikiran dihadapin, dan kamu adalah dapat blessingnya. Dan sekarang kamu dapat blessingnya adalah mungkin dalam bentuk si materi itu akan lebih baik daripada yang kemarin. Aku ketawa gara-gara ngeliat kucing aku, dia ngeliatin aku dari tadi, terus tiba-tiba kayak
udah merem sendiri ngantuk-ngantuk sambil ngeliatin. Kasian banget. So aku bakalan lihat, karena yang pertama itu aku kasih ciri-ciri siapa yang datang. So aku juga bakalan kasih lihat kamu ya ciri-ciri yang datang siapa. This person that will come into your life. This is new person. Dia punya skill komunikasi yang bagus, dan this person studying you. Jadi dia adalah orang yang punya effort mempelajari diri kamu, mana yang kamu suka, mana yang enggak, kamu sukanya ngapain, pergi kemana gitu, apa yang bikin kamu ilfeel, dia pelajarin semua gitu. Even kayak dia habis kerja, pulang kerja gitu, mencoba untuk kayak observasi dirimu kalau aku lihat. Dan apa ya, jatuhnya bukan obsesi sih, ini lebih seperti kayak membuat jalan agar dia mendapatkan diri kamu gitu. Jadi emang mentargetkan dirimu banget. Orangnya juga pekerja keras soalnya. Dia nganggap ngincar kamu tuh kayak project. Dan dia adalah tipe orang yang cukup sukses kalau misalnya dia punya project tertentu. So aku ngelihatnya it's like a goal for this person sih. Ini adalah orang yang terbiasa menggunakan kemampuan manifestasi, skill-skillnya untuk ngedapetin apa yang dia mau gitu. Dia punya, entah kamu manifest dia atau dia manifest kamu, tapi kayaknya kamu manifest dia ya. So kalau aku lihat ini adalah sosok orang yang mungkin lebih dewasa, bisa dari segi usia ya, cuman punya kedewasaan yang lebih daripada dirimu. But aku ngeliat orang cukup sabar banget, sabarnya. Kalau feminine, dia adalah seseorang yang kalau ngomong juga straight to the point. Let's say kayak kamu nanya, kamu suka ya sama aku gitu, dia bakalan jawab iya. Emang kenapa? Tapi kalau kamu dealing sama masculine, dia tuh orangnya cukup apa ya, disiplin banget gitu. Entah itu karena kebiasaan karena kerjanya, kebiasaan dari dulu gitu. Jadi ini adalah tipe orang yang harus punya goal gitu, punya tujuan, biar dia bisa terus kayak berfungsi dalam kehidupan ini gitu. Dan dia menempatkan diri kamu sebagai salah satu goalnya. Satu sesi reading kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buka pas reading, link ada di bawah, nomor di bawah. Dan kalau kamu suka video ini dan kamu pengen dibuatkan lebih lanjut lagi atau kelanjutan dari cerita ini seperti apa, kamu bisa komen aja di bawah. So this is your reading. Thank you for watching. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan ketiga. Jadi ini adalah sisa tahun ini untuk dirimu. Kalau kamu mau kalau kamu mau tahu lebih lengkap, enggak sih, lebih panjang, aku buat general reading yang lebih panjang. So spirit cat in love and power. Pictures number 3, the vow. What happened for the rest of their year? Ada the Six of Cups. Jadi kemungkinan ada nostalgia. Cuman kalau aku lihat ini ada yang Okay, let's see. Nih simple banget pembacaannya. Persatuan yang kamu tunggu akhirnya datang. Banyak banget dari kalian yang sudah punya janji, mungkin sebelum kalian lahir gitu, di dunia ini, di kehidupan sebelumnya ada janji dengan seseorang. Lalu di sini ada kesempatan untuk memenuhi janji tersebut. Ada banyak banget dari kalian yang mungkin akan sering lihat angka kembar 11 11 11. 11 11 1 1 1 1 1. Jadi kalau aku lihat ini kayak pertanda gitu loh, gitu. Jadi ada sebuah reunian
konsep reunian tuh bukan hanya secara harafiah sama teman lama, sama teman SD kita gitu contohnya. Enggak, tapi kadang-kadang sama jiwa yang dulunya pernah bersama kita di kehidupan sebelumnya gitu. So ada familiarity, jadi kayak baru ketemu kok udah kenal kayak lama banget, udah kayak nyambung banget gitu. Untuk kalian yang bosan di percintaan, aku ngeliatnya memang kebanyakan itu soal materi sih yang akan terjadi di sisa akhir tahun ini. Jadi lebih dominan topiknya di materi. Si percintaan tuh cuma sebagai pemanis aja, kayak penyemangat keseharian kamu yang sedang mencari pekerjaan yang cocok gitu, atau bahkan yang sedang mencari kekuasaan di pekerjaan, ada yang trying to prove something gitu, ada yang mencoba untuk menunjukkan kemampuan. Cuman yang bisa aku kasih saran sih, sebenarnya kan kita tidak perlu dan tidak membutuhkan validasi ya dari orang lain gitu, karena konsep kepuasan dan kebahagiaan itu harusnya kita sendiri yang buat. Cuman memang ya namanya manusia, kita kan pengen dilulukan gitu, pengen kayak dibanggakan. It's okay, it's sesuatu yang normal, but tapi jangan sampai kita kasih power itu gitu ke orang lain. Kita kasih kekuasaan yang terlalu besar ke orang lain untuk menentukan kebahagiaan kita. Ini ada buah hasil kesabaran, karena The Line of Star, mungkin dari kalian tuh sudah banyak meniti sesuatu atau membangun sesuatu sedikit demi sedikit gitu. Dan ini hasilnya tuh bukan sesuatu yang kayak instan memang. Jadi tetap harus punya kesabaran saat kamu melakukan sesuatu. Contoh misalnya kamu baru masuk kantor, terus aku berharap aku jadi CEO gitu. Well, kamu baru masuk, gimana sih gitu, baru masuk sehari gitu. Sabar, ada tangga yang harus kamu naikin, ada proses yang harus kamu jalanin. Dan walaupun punya rasa keyakinan besar lah kamu bisa dapet itu, gak ada masalah. Memang itu mungkin untuk diri kamu posisi itu ya, cuman untuk sampai ke sana itu harus ada proses. Terus ada justice, ada keadilan. Ini untuk kalian yang mungkin ada problem di hukum gitu, atau ada problem ya di area-area itulah gitu. Nanti ada kabar baik. Tapi untuk kebanyakan dari kalian ini ngomongin soal keseimbangan sisi baik dan buruk dirimu, akhirnya bisa ngebantu kamu untuk lebih sukses lagi. Nah, konsep justice, keadilan itu selalu memihak yang benar. Ini justice-nya tuh bukan justice-nya itu dari semesta gitu, bukan dari orang lain. Jadi konsep keseimbangannya atau konsep keadilannya kamu dapetin dari semesta. Yang tadinya dihilangkan dari dirimu itu akan diganti. Atau yang contoh misalnya kamu nanam sesuatu yang baik, juga akan dapatnya yang baik gitu. Makanya tadi aku bilang semua itu proses. Entah itu kamu berhubungan sama orang lain gitu, itu juga ada proses tumbuhnya. Kayak kita nggak bisa kayak ketemu sama orang papasan gitu tiba-tiba oke, kita langsung nikah gitu, atau kita langsung jadi sesuatu gitu. Kamu harus langsung mencintai aku gitu. It's not like that. Manusia itu butuh proses, manusia itu butuh saling mengenal gitu, membangun rasa kepercayaan gitu. Akhirnya saat even kayak kita falling in love for the first time, for the first sight, jadi kita kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, itu kan cuma di mata doang, physically, bukan dari dalam. Trustnya mana? Rasa percayanya untuk membangun sesuatu gimana gitu. Moralnya seperti apa? Itu kan proses untuk mengenal itu harus ada gitu. Jadi untuk kalian yang memang pengen segala sesuatu instan, ini nanti ada jatuhnya? Ada ujiannya. Tapi kalau kamu merasa diri kamu adalah seseorang yang sabar, berarti nanti ada hasil dari kesabaran kamu gitu. So aku ngelihatnya di sini juga ada yang contract di your soul contract kalau aku bilang. Kita kan punya soul purpose ya, kayak tujuan jiwa kita tuh ini nanti dijalanin. Saran dari aku adalah jangan overthinking, karena banyak banget dari orang-orang yang selalu nanya ke aku tujuan jiwaku apa, kebanyakan overthinking malah gak akan ngelakuin itu gitu.
Jadi yang harus dilakukan adalah mencari kebahagiaan dulu nih, kepuasan dirimu dulu nih gitu. Apa yang ngebuat kamu menjalani kehidupan itu bahagia, what makes you survive this world, baru nanti kamu akan nemuin si soul purpose itu gitu. Mungkin ada yang nanya, kalau misal aku gak ada tujuannya, pilih sesuatu. Kalau kamu ngerasa, aduh aku gak tahu apa, choose something, pilih sesuatu gitu. Kamu pilih secara random pun itu berarti jembatan kamu gitu, atau batu pijakan, atau bahkan secara random memang itu pilihan kamu gitu ya, memang itu panggilan jiwamu gitu. Jadi kalau kalian bingung, jangan takut untuk salah langkah gitu, karena kan konsepnya gini, kalau kita ngomongin soal panggilan jiwa kan itu terhubung langsung sama yang di atas ya gitu. Tuhan itu nggak mungkin kayak udah nih random aja lah gitu, dia pilih ke sini random aja gitu, nggak mungkin kayak gitu. Pasti jalannya ada sendiri dan sometimes unik gitu. Ada orang yang mungkin punya pemahaman, lahir di dunia ini mungkin udah pinter gitu, tahu nih aku siapa gitu, aku mau ngapain gitu, atau punya privilege datangnya dari keluarganya bisa memberikan arahan gitu, banyak memang. Tapi ada yang tidak, ada yang harus menjalani kehidupan itu naik turun dulu, atau ngalamin masalah dulu, atau bahkan bingung dulu, and it's okay, memang berarti jalannya kayak gitu. Choose something, lakuin sesuatu, pilih sesuatu gitu. Berarti kamu punya kesempatan untuk memilih. So untuk kalian yang kayak iri gitu, dia mah enak gitu, diarahin gitu, dikasih on a silver platter gitu, well dia nggak punya pilihan, berarti disodorin doang kan. But you have freedom to choose something. Kamu punya kebebasan untuk memilih sesuatu gitu. Berarti ada positifnya di situ. Yang kamu iri sama dia, si orang yang kamu iri itu juga iri sama kamu gitu, karena kamu punya kebebasan. So sebenarnya itu masalah apa ya, kayak mensyukuri apa yang kita punya sih gitu. Semakin kita mensyukuri, kita semakin otentik sama diri kita sendiri, jalannya semakin enak. The bottom of the deck ada the seven of star. Ini adalah pesan kesadaran ya, sama kayak kita nanam sesuatu. Contoh misalnya kita ngeliat nih tetangga kita pohonnya tinggi banget nih gitu. Well, mungkin dia udah nanam itu 10 tahun lalu gitu. Bibitnya udah ada ditanam di situ 10 tahun lalu, dan kita nggak tahu prosesnya kayak gimana sampai tuh pohon tinggi. Sementara kamu baru nanam sehari kok nggak nunggu nih gitu. Iya, memang baru sehari mau kamu berharap apa gitu. Makanya kalau misalnya muncul Seven of Star itu, kita ngerawat apa yang kita lakuin gitu. Kita ngerawat apa yang kita pilih gitu. Even di percintaan, di hubungan gitu, kita merawat hubungan itu. Entah itu di usaha, kita merawat usaha kita. Entah itu di rumah, kita ngerawat rumah kita gitu. Itu akan indah, ada momentumnya gitu. Dan setiap orang momentumnya beda-beda. Also ini untuk kalian yang aku udah usaha kemarin, berarti ini ada momen panen raya. So aku bakalan lihat lagi what will happen to you, apa yang akan terjadi pada dirimu. Untuk kalian udah buat janji dari kemarin, entah itu janji hal sepele ya gitu, janji mau ketemu temen gitu, atau janji pengen ngasih ini ngasih itu gitu, penuhin janjimu, karena lagi dijudge sama semesta. Ada the page of wands. Suddenly you get a way of on something. Tiba-tiba yang kamu rasa di jalan buntu, nanti dapat jalan, ada yang ngarahin. Contoh misal kamu tersesat nih gitu di hutan, tiba-tiba ada makhluk hutan yang nunjukin jalan gitu. Dan ini sesuatu yang balik lagi datangnya dari faith dan keyakinan. This year ada godaan di dalam hal materi dan duniawi. Karena kamu sedang menjalani misi jiwa. Ini ada sesuatu yang indah yang kamu lakukan. Mungkin juga naik level kehidupan. Salah satunya pasti akan dapat ujian.
Nih kenyamanan finansial akan meningkat. Kamu bisa dan mampu untuk menikmati hasil dari jerih payah kamu lah, ibaratkan. But make sure kamu kasih hak orang lain juga gitu. Contoh misalnya, ada nih si kamu menanam sesuatu gitu di lahan, terus kan bukan hanya lahan kamu ya yang bisa bikin si apapun yang kamu tanam itu tumbuh gitu, tapi juga dari sinar matahari gitu, dan you get it for free dari Tuhan. But itu juga salah satu bukan kita ngebayar balik ke semesta, bisa aja konsep pemahamannya gitu, tapi itu tetap ada hak orang lain di situ atau hak luar di situ gitu. What we take from the universe, we give back. Kita kasih balik gitu. Entah dengan konsep kamu menanam pohon buat memberikan oksigen gitu lebih lagi gitu, nggak ada masalah. Atau ya kamu punya sesuatu, kamu dapetin sesuatu secara gratis itu dari semesta, dan kamu bagi lagi, kamu proses dan kamu bagi gitu hasilnya, itu juga nggak ada masalah. But whatever that you have itu akan lebih kamu dapetin lebih banyak lagi nantinya saat kamu mampu untuk berbagi gitu. And then belajar untuk tidak terlalu cari validasi dari orang lain. Just prove something. Jadi caranya bukan kita cari pembenaran dari apa yang kita lakuin, atau kita mencari validasi tadi gitu. Aku udah iya loh. Tapi kamu tunjukin pakai hasil gitu. Ini aku punya ini, aku bisa ini gitu. Aku punya kemampuannya aku gini gitu. Jadi tunjukin. Bukan hanya aku udah bener gak ya jalannya gini gitu. Itu kan akhirnya ngebentuk confidence juga ya gitu. Itu beda dari yang kayak mencari kayak aku jalannya udah bener belum ke sini, dibanding kayak aku udah bener jalannya ke sini, ujungnya di sini gitu. So energi itu apa? Ini juga balik lagi ngomongin soal ujian duniawi kamu. Ini juga akan muncul di akhir tahun, di sisa tahun ini maksudnya. Terus juga ini kayak ada yang contoh misalnya lagi pengen naik jabatan nih gitu, terus tiba-tiba ada godaan yang menggiurkan gitu, entah itu hal-hal yang kayak addictive, hal-hal yang kayak bentuknya addiction, atau bahkan hal-hal duniawi lainnya kayak contohnya uang gitu, atau bahkan kayak nafsu lainnya lah gitu. Itu akan menjadi highlight cukup terbesar dirimu, kayak saat kamu nemuin si tantangan ini, nemuin ujian ini, yang harus kamu pahamin adalah oke, berarti aku di jalan yang benar gitu. Aku udah naik tangga nih gitu. Makanya aku nemuin ujian ini gitu. Tapi yang namanya ujian itu kalau lihat bukan ujian yang kayak aduh kasih masalah, enggak. Yang namanya ujian kita itu biasanya juga dalam bentuk hal-hal yang nikmat-nikmat gitu. Saat kita tidak punya dan tidak mampu punya si pegangan yang kuat, moral yang kuat, atau prinsip yang kuat, kita akan terlena. Makanya di sini duniawi jalan, faith kita ke Tuhan juga harus kuat tetap gitu. Jadi hubungan ke atas juga harus kuat. So aku bakal lihat ini apa yang bisa kamu lakuin atau yang disarankan untuk kamu lakukan sisa tahun ini. Soak in bath. Ini kamu bisa recharge energi saat kamu berendam di air. Cleansing atau detoxing diri. And then energy work, balancing energi, pahamin energi, segala energi itu kayak contoh misalnya cakra-cakra kamu gitu. Kamu pahamin, pelajarin, kalau kamu nanya apa itu, ada Google. Itu akan lebih menjawab ya gitu, akan lebih lengkap dibanding aku terangin di sini karena jadi panjang. Ini udah sejam by the way. Aku bakalan lihat lagi. Ini major things that will happen, hal-hal besar yang akan terjadi di tahun ini, di sisa tahun ini.
ada power, ini ada kekuatan, ini datangnya tiba-tiba, suddenly tiba-tiba punya kekuatan. Contoh misalnya gitu, kamu nggak bisa ngelihat di dalam gelap nih gitu, tiba-tiba Tuhan kasih kamu kekuatan untuk melihat di dalam gelap. Pakai itu. Setiap manusia dikasih kekuatan harus dipakai, jangan disimpan. Di sini ada adventure, ada exploring new things, jadi explore hal-hal baru atau tempat-tempat baru. Ini ada the legends, yang tadinya berantakan dirapihin. Kalau aku lihat ini diminta untuk narik diri ke belakang, observasi keadaan, ibaratkan kayak mengobservasi dari jauh gitu. Jadi kamu akan nemuin benang merahnya seperti apa, jalan keluarnya kayak gimana. Thriving tahun ini lagi menanjak ya. Kamu kebanyakan di karir menanjak. Jangan lupa untuk berbagi. Saran aku cuma itu, karena the Four of Pentacles itu keadaan bingung, jenuh gitu. Karena manusia kan punya kapasitas ya dalam menampung. Kalau kebanyakan akan kewalahan dan nanti akan timbul pemikiran negatif gitu. Jika muncul kayak pemikiran negatif atau prasangka buruk, dihilangkan gitu. Itu yang biasanya memenjarakan manusia untuk menikmati hal-hal yang manis dalam kehidupan. What will happen? So ini adalah the outcome of the situation. Ada the rose. Ini aku lihat banyak hal-hal manis juga nih percintaan, but tetap harus bisa make sure kalau kamu punya prinsip. Let's say kayak kamu fokus ke pekerjaan, fokus ke karir. Disiplin harus ada. Ada karma-karma yang dileburkan. Kalau aku lihat ada sesuatu yang jatuhnya kayak rahasia nih gitu. Cuman nanti rahasia itu akan terungkap dan akan ada kayak membawa berkah untuk dirimu. Untuk kalian yang disiplin, ada sebuah recognition, jadi apresiasi kalau aku lihat dari kedisiplinan dirimu. Terus there's something about mystery di sini. Kayak you're learning something, kayak kamu mempelajari sesuatu gitu tentang dirimu. Terus itu yang akan sangat ngebantu kamu untuk melepaskan diri kamu dari kebiasaan-kebiasaan buruk gitu, karena ada sesuatu yang dileburkan di sini. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Dan if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.